Cerita ini diperlihatkan dengan kabut hitam pekat bergulung-gulung di atas gerbang raksasa yang baru saja berpindah tangan. Xiaoyan duduk dengan tenang di puncaknya. Matanya memancarkan kilat ejekan saat menatap Hun Yuantian yang wajahnya kini merah padam karena murka. Kesalahan Hun Yuantian adalah kesombongan. Ia mengira aura kematian di dalam gerbang keheningan maut cukup untuk membusukkan tubuh siapapun di bawah bintang. Namun ia lupa bahwa Xiaoyan memiliki api teratai setan pemurnian yang mampu memurnikan segala bentuk energi negatif. Dan yang lebih penting, Xiaoyan memiliki jiwa negara. Di mata jiwa setingkat itu, tidak ada tempat persembunyian yang absolut. Batu spiritual yang merupakan jantung kendali gerbang tersebut ditemukan Xiaoyan dalam sekejap. Dan dengan kekuatan jiwanya yang masif, ia menghapus jejak Hun Yuantian semudah menghapus debu. "Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu menjadi debu," raung Hun Yuantian. Tangannya terangkat uap hitam pekat yang berbau busuk mengental di telapak tangannya, menciptakan aura yang sanggup menggetarkan jiwa. Namun, Xiaoyan hanya mendengus dingin. Ia berdiri tegak, tangannya dengan cepat membentuk segel kuno. Seketika sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 kaki muncul di belakangnya. Namun, kali ini sosok itu tidak lagi transparan. Ia tampak nyata berkilauan dengan cahaya spiritual yang agung. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Raksasa itu membuka mulutnya yang lebar. Seluruh dunia seolah-olah kehilangan suaranya. Detik berikutnya, gelombang sonik spiritual yang terlihat secara fisik melesat melintasi ruang menghantam Hun Yuantian. Hun Yuantian yang tidak sempat menghindar terkena serangan itu, sehingga darah segar menyembur dari telinga dan mulutnya. Serangan itu menghantam jiwanya dengan telak, membuat wajahnya sepucat kertas. Serangan sonik itu terus menjalar menghancurkan jiwa para ahli klan Hun di sekitarnya, hingga mereka jatuh seperti lalat yang disemprot racun. Inilah kengerian jiwa negara. Di satu serangan sanggup mengosongkan area langit. Di sisi lain, di bagian lain langit, Lei Ying dan Yanjin terlempar mundur dengan kondisi menyedihkan. Lawan mereka Nihility Devouring Flame berdiri dengan angkuh. Kekuatan melahapnya terlalu dominan, bahkan untuk dua pemimpin klan sekaligus. Pertempuran ini menemui jalan buntu. Kekuatan klan Hun jauh melampaui perhitungan kita, bisik Lei Ying dengan gigi terkat. Mereka harus merebut giok itu, karena jika Hun Tiandi mencapai kelas Daudi, habislah sejarah ketiga klan kuno tersebut. Namun, suara yang terasa mencekam terdengar. "Kalian pikir rencana ribuan tahun kami bisa dihentikan semudah ini?" Nihility Devouring Flame tertawa sinis. Tiba-tiba suara guyuan yang penuh kecemasan bergemak di telinga para pemimpin aliansi. Cepat menyebar ada yang salah. Dari awan hitam yang menutupi langit muncul suara berdengung yang aneh. Tak lama kemudian, 3 peti mati hitam raksasa melesat keluar memancarkan aura dingin yang menusuk sumsum tulang. Penutup peti mati itu terbang menjauh dan 3 sosok kurus kering seperti kerangka perlahan keluar. Hun Tiansheng, Hun Yao, bagaimana mungkin hantu-hantu tua ini masih hidup? Lei Ying berteriak kaget. Mereka adalah tetua klan Hun yang seharusnya sudah meninggal berabad-abad lalu. Di sisi lain, Xiaoyan yang berada di kejauhan menghirup udara dingin. Aura mereka bukan manusia hidup. Mereka adalah zombie. Klan Hun telah menggunakan teknik terlarang untuk menghidupkan kembali leluhur mereka sebagai boneka tempur berkekuatan bintang 8 Dosheng. Total ada 4 monster bintang 8 jika termasuk Hun Yuantian. Timbangan perang kini miring secara drastis ke arah klan Hun. Ketiga sosok zombie itu membuka mulut mereka secara bersamaan. 3 titik cahaya hitam melesat dan berubah menjadi 3 gerbang raksasa lainnya. 4 penghancuran diam. Dunia kematian. 3 gerbang keheningan maut tambahan berdiri mengelilingi medan perang, membentuk formasi segitiga yang memerangkap pasukan aliansi. Aura mematikan mulai merembes keluar perlahan-lahan, menghisap energi kehidupan dari tubuh para pejuang aliansi. Hun Yuantian kembali ke formasi lengkapi gerbang keempat untuk menyelesaikan formasi ini. Teriak salah satu zombie dengan suara serak. Lei Ying dan Yanjin gemetar.
Jika formasi ini selesai, seluruh pasukan aliansi akan musnah menjadi makanan bagi gerbang-gerbang tersebut. Hun Yuantian terbang mendekat dengan wajah yang sangat buruk. Ia menatap ketiga rekannya lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dengan tangan gemetar. Gerbang keheningan maut milikku telah direnggut oleh bocah sialan Xiaoyan itu. Mendengar hal itu, seluruh medan perang seolah membeku sesaat. 3 zombie bintang itu menoleh secara serentak ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong namun mematikan. Menyadari bahwa kunci dari formasi pemusnah mereka kini berada di tangan musuh, gerbang keheningan maut dicuri. Raungan kemarahan bergema dari 3 tetua kurus klan Hun. Suara mereka seperti gesekan amplas di atas kayu busuk. Wajah mereka yang semula pucat pasi kini berubah menjadi abu-abu tua karena murka yang tak terkendali. Hun Yuantian, kau tahu berapa ribu tahun klan kita mempersiapkan 4 gerbang ini. Kehilangan satu berarti memutus rantai kematian yang sempurna. Kau telah merusak mahakarya klan Hun. Tegur salah satu zombie dengan suara parau yang dipenuhi getaran kebencian. Hun Yuantian mengatupkan giginya hingga berdarah. Wajahnya yang keriput bergetar hebat. Ia tidak menyangka bahwa kesalahan penilaian sesaat membiarkan Xiaoyan terhisap ke dalam gerbang justru menjadi bumerang paling mematikan. Ia meremehkan fakta bahwa seseorang dengan jiwa negara dapat melihat segalanya menembus dimensi kegelapan yang paling pekat sekalipun untuk menemukan batu spiritual yang merupakan jantung dari benda pusaka tersebut. Kita tidak punya waktu lagi geram, salah satu zombie klan Hun yang tampak paling senior. Kekuatan hidup di tubuh zombie kita hampir habis. Kita harus mengaktifkan formasi ini sekarang juga. Meskipun tidak sempurna tanpa gerbang keempat, kita harus melukai aliansi seberat mungkin sebelum kita kembali ke peti mati. Di bawah mereka, situasi pasukan aliansi benar-benar berada di titik nadir. Aura kematian yang pekat, dingin, dan berbau busuk merembas melalui pori-pori kulit setiap pejuang. Tidak peduli seberapa kuat duci yang mereka lepaskan, aura itu seolah-olah memiliki kesadaran sendiri menghisap sisa-sisa vitalitas dari sel-sel tubuh mereka. Ini adalah formasi dunia kematian yang legendaris, ucap Lei dengan wajah kelam. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena energi hidupnya mulai terkuras. Ia bisa melihat napas para prajurit di sekitarnya mulai melemah. Wajah mereka perlahan berubah menjadi pucat kebiruan. Kita tidak bisa diam saja. Jika terus di sini, kita semua akan menjadi nutrisi bagi tanah terkutuk ini, ucap Guli. Sang raja terendam hitam dan segera mencoba menyerang kabut hitam dengan pilar energi raksasa. Namun, serangannya seolah-olah ditelan oleh kegelapan yang tak berujung tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Aura kematian ini mengisolasi indera spiritual, membuat para ahli Dao Sheng sekalipun menjadi buta dan tuli di tengah badai kegelapan. Tiba-tiba suara terdengar tombak-tombak hitam yang terbuat dari energi jiwa yang membusuk melesat dari balik kabut. Beberapa ahli aliansi tertembus. Dalam hitungan detik yang mengerikan, tubuh mereka roboh dan berubah menjadi tumpukan tulang putih yang rapuh. Sementara jiwa mereka tersedot masuk ke dalam tanah, saat keputusasaan mulai melumpuhkan moral pasukan, sebuah cahaya redup namun stabil muncul di tengah kegelapan. Sebuah gerbang hitam raksasa tiba-tiba muncul di hadapan pasukan aliansi. Para pemimpin klan kuno hampir saja melepaskan serangan penghancur mereka karena mengira itu adalah serangan musuh. Ketika sebuah suara familiar yang tenang namun tegas bergemak, "Jangan menyerang, ini aku." Xiaoyan berdiri tegak di atas gerbang keheningan maut yang kini telah ia jinakkan sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya yang santai, kekuatan hisap dari gerbang tersebut justru ia balikkan. Alih-alih menghisap nyawa, gerbang itu kini menyedot aura kematian yang mengepung pasukan aliansi, menciptakan zona aman setinggi 1000 kaki yang memungkinkan para pejuang kembali bernapas lega. Ikuti aku. Formasi ini cacat karena aku memegang salah satu pilar utamanya. Titik terlemah mereka ada di arah jam 2. Teriak Xiaoyan dengan otoritas yang tak terbantahkan. Melihat secercah harapan di tengah neraka, Lei Ying dan Yan Jin segera memimpin ribuan ahli untuk terbang di belakang gerbang Xiaoyan.
Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan Little Yi muncul di bahunya. Berkat evolusi jiwa Xiaoyan ke negara Di, tubuh Little Yi kini memancarkan cahaya putih yang murni, dan kekuatan purifying demonic Lotus Flame miliknya kini mampu membakar bahkan konsep kematian itu sendiri. Little Yi menyemburkan api putih yang masif membentuk naga api yang membakar tangan-tangan raksasa dari kabut hitam yang mencoba mencengkeram pasukan aliansi. Di saat yang sama, Xiaoyan kembali memfokuskan jiwanya. Kemarahan ilahi, musim semi kuning, gelombang sonik spiritual yang menghancurkan menyapu kabut hitam seperti sapu raksasa, menyingkap sesosok bayangan yang bersembunyi di balik penghalang transparan. Hun Yuantian yang sedang berusaha mati-matian menjaga kestabilan formasi yang retak. Kepala klan Ling, Yanjin, jangan beri dia napas. Hancurkan titik itu sekarang. Perintah Xiaoyan, Lei dan Yanjin tidak membuang waktu 1 milidetik pun. Keduanya melepaskan teknik pamungkas mereka, pilar petir perak yang sanggup membelah langit, dan lautan api merah yang mampu melelehkan benua. Kedua energi dahsyat itu menghantam penghalang tempat Hun Yuantian berdiri. Penghalang tak berbentuk itu hancur berkeping-keping, seperti kaca di bawah hantaman palu godam. Cahaya matahari yang hangat akhirnya kembali menembus kegelapan, membuyarkan aura kematian yang tadinya menyelimuti pegunungan Buril Sky. Dunia kematian yang didaya itu telah runtuh secara memalukan. Di langit 3 zombie klan Hun memuntahkan darah hitam pekat yang berbau busuk. Mata mereka yang tadinya kosong kini dipenuhi dengan kepanikan. Rencana mereka untuk melakukan pembantaian masif dan mengumpulkan energi jiwa telah digagalkan oleh satu orang pemuda yang kini berdiri angkuh di atas pusaka milik klan mereka sendiri. Xiaoyan menatap Hun Yuantian dengan dingin. Api suci menari-nari di matanya. Formasimu telah hancur dan waktu kalian sudah habis. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa arti kematian yang sesungguhnya. Dengan hancurnya formasi tersebut, moral pasukan aliansi melonjak hingga ke puncak. Mereka kini menyadari bahwa selama Xiaoyan berdiri di garis depan, klan Hun yang paling misterius sekalipun bukanlah ancaman yang tak tertandingi. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it?